Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika materi pengumpulan data. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang metode pengumpulan data. Baik, untuk pelajaran hari ini, untuk memulainya mari sama-sama kita memulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode pengumpulan data. Ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama dengan tes, kedua bertanya langsung atau dikenal dengan istilah wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode pengumpulan data yang ketiga dan keempat, yaitu dengan cara isian singkat dan dengan pengamatan atau dikenal dengan istilah observasi. Mari sama-sama kita mulai dan kalian simak penjelasan berikut ini. Metode yang ketiga adalah isian singkat. Nah, metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan isian singkat adalah kalian perlu menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan data yang diperlukan. Apa itu angket kuesioner? Nah, angket atau dikenal dengan istilah kuesioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Di sini peneliti tidak langsung bertanya kepada responden. Dan yang digunakan dalam metode ini, instrumen atau alat pengumpulan datanya juga dikenal dengan istilah angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Jadi ketika melakukan teknik pengumpulan data dengan isian singkat, kalian memerlukan yang namanya kuesioner yang perlu dijawab oleh para responden. Berikut ini saya tampilkan contoh isian singkat, contoh lembaran pengumpulan data lembar isian dengan data yang diminta adalah nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Ada beberapa bentuk kuesioner. Yang pertama ada kuesioner tertutup. Pada jenis ini setiap pertanyaan telah disertai dengan sejumlah pilihan jawaban. Jadi responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai menurut mereka. Yang kedua ada kuesioner terbuka, di mana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden harus memformulasikan jawabannya sendiri. Yang ketiga ada kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Yang keempat ada kuesioner semi terbuka. Nah, pada jenis ini pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Angket terbuka dan tertutup. Nah, angket terbuka dan tertutup adalah angket yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Ini contohnya, daftar pertanyaannya seperti ini. Pelajaran bahasa Inggris di SD dihapus jawabannya. Jadi ini pertanyaan disesuaikan dengan pendapat dari orang yang menerima atau orang yang mengisi angket tersebut. Selanjutnya ada angket tertutup atau dikenal dengan closed questionnaire. Angket tertutup ini angket yang jawabannya telah disediakan. Nah, Anda bisa lihat di sini ada pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Jadi yang menjawab pertanyaan atau yang menerima angket bisa memilih sesuai dengan pilihan yang tertera pada angket tersebut. Dari tes yang pengumpulan data yang dilakukan dengan angket ada kekurangan dan kelebihannya. Adapun kekurangannya, terkadang datanya tidak jelas atau kadang sulit dipahami. Sedangkan kelebihan dari metode ini adalah responden tak harus bertemu langsung. Sangat cocok untuk responden yang jumlahnya banyak
dan dapat dilakukan dengan email ataupun surat. Nah, metode yang keempat adalah pencatatan langsung. Ini adalah metode yang biasa dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah perlu menyiapkan alat ukur yang diperlukan dan menyiapkan belangko isian data. Nah, nanti hasil pengukuran dan pengamatan dicatat langsung pada belangko yang disediakan dan data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Ini contoh belangko untuk pengisian hasil pengukuran berat badan siswa. Selanjutnya, observasi. Pengamatan langsung itu biasa dilakukan dengan observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Metode ini dapat dilakukan dan tepat jika responden yang kuantitasnya atau jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi jika jumlah respondennya besar maka tidak efektif menggunakan metode ini. Selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan dari metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung? Nah, adapun kelebihannya, data yang diperolehnya lebih akurat atau lebih teliti, lebih tepat, dan data yang diperoleh lebih tepat sesuai kebutuhan yang diinginkan. Namun ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu dalam pencatatan langsung memerlukan alat yang baik dan akurat. Contohnya ketika mengukur tinggi badan, berat badan, maka timbangannya perlu yang standar. Jika alat yang tersedia tidak standar, maka pencatatan langsung ini datanya yang diperoleh bisa saja kurang tepat. Dan kekurangannya itu juga metode ini memerlukan waktu yang lebih lama, apalagi jika data atau respondennya jumlahnya lebih besar. Makanya untuk mengukur data dengan responden yang lebih banyak tidak dianjurkan menggunakan metode seperti ini. Nah, itu saja kegiatan materi dari Ustazah. Semoga ada 4 ya. Jadi metode pengumpulan data yang sudah kita pelajari ada dengan cara tes, kemudian dengan bertanya langsung atau wawancara, yang ketiga dengan isian singkat, dan yang terakhir dengan pengamatan langsung atau dikenal dengan istilah observasi. Itu saja materi yang untuk materi dari pengumpulan data. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika materi pengumpulan data. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang metode pengumpulan data. Baik, untuk pelajaran hari ini, untuk memulainya, mari sama-sama kita memulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang metode pengumpulan data. Ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama dengan tes, kedua bertanya langsung atau dikenal dengan istilah wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode pengumpulan data yang ketiga dan keempat, yaitu dengan cara isian singkat dan dengan pengamatan atau dikenal dengan istilah observasi. Mari sama-sama kita mulai dan kalian simak penjelasan berikut ini. Metode yang ketiga adalah isian singkat. Nah, metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan isian singkat adalah kalian perlu menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan data yang diperlukan. Apa itu angket kuesioner? Nah, angket atau dikenal dengan istilah kuesioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Di sini peneliti tidak langsung bertanya kepada responden. Dan yang digunakan dalam metode ini, instrumen atau alat pengumpulan datanya juga dikenal dengan istilah angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab
atau direspon oleh responden. Jadi ketika melakukan teknik pengumpulan data dengan isian singkat, kalian memerlukan yang namanya kuesioner yang perlu dijawab oleh para responden. Berikut ini saya tampilkan contoh isian singkat, contoh lembaran pengumpulan data lembar isian dengan data yang diminta adalah nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Ada beberapa bentuk kuesioner. Yang pertama ada kuesioner tertutup. Pada jenis ini setiap pertanyaan telah disertai dengan sejumlah pilihan jawaban. Jadi responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai menurut mereka. Yang kedua ada kuesioner terbuka, di mana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden harus memformulasikan jawabannya sendiri. Yang ketiga ada kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Yang keempat ada kuesioner semi terbuka. Nah, pada jenis ini pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi, tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Angket terbuka dan tertutup. Nah, angket terbuka dan tertutup adalah angket yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Ini contohnya, daftar pertanyaannya seperti ini. Pelajaran bahasa Inggris di SD dihapus jawabannya. Jadi ini pertanyaan disesuaikan dengan pendapat dari orang yang menerima atau orang yang mengisi angket tersebut. Selanjutnya ada angket tertutup atau dikenal dengan closed questionnaire. Angket tertutup ini angket yang jawabannya telah disediakan. Nah, Anda bisa lihat di sini ada pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Jadi yang menjawab pertanyaan atau yang menerima angket bisa memilih sesuai dengan pilihan yang tertera pada angket tersebut. Dari tes yang pengumpulan data yang dilakukan dengan angket ada kekurangan dan kelebihannya. Adapun kekurangannya, terkadang datanya tidak jelas atau kadang sulit dipahami. Sedangkan kelebihan dari metode ini adalah responden tak harus bertemu langsung. Sangat cocok untuk responden yang jumlahnya banyak dan dapat dilakukan dengan email ataupun surat. Nah, metode yang keempat adalah pencatatan langsung. Ini adalah metode yang biasa dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah perlu menyiapkan alat ukur yang diperlukan dan menyiapkan belangko isian data. Nah, nanti hasil pengukuran dan pengamatan dicatat langsung pada belangko yang disediakan dan data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Ini contoh belangko untuk pengisian hasil pengukuran berat badan siswa. Selanjutnya, observasi. Pengamatan langsung itu biasa dilakukan dengan observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Metode ini dapat dilakukan dan tepat jika responden yang kuantitasnya atau jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi jika jumlah respondennya besar maka tidak efektif menggunakan metode ini. Selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan dari metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung? Nah, adapun kelebihannya, data yang diperolehnya lebih akurat atau lebih teliti, lebih tepat, dan data yang diperoleh lebih tepat sesuai kebutuhan yang diinginkan. Namun ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu dalam pencatatan langsung memerlukan alat yang baik dan akurat. Contohnya ketika mengukur tinggi badan, berat badan, maka timbangannya perlu yang standar. Jika alat yang tersedia tidak standar, maka pencatatan langsung ini datanya yang diperoleh bisa saja kurang tepat.
Dan kekurangannya itu juga metode ini memerlukan waktu yang lebih lama, apalagi jika data atau respondennya jumlahnya lebih besar. Makanya untuk mengukur data dengan responden yang lebih banyak tidak dianjurkan menggunakan metode seperti ini. Nah, itu saja kegiatan materi dari Ustazah. Semoga ada 4 ya. Jadi metode pengumpulan data yang sudah kita pelajari ada dengan cara tes, kemudian dengan bertanya langsung atau wawancara, yang ketiga dengan isian singkat, dan yang terakhir dengan pengamatan langsung atau dikenal dengan istilah observasi. Itu saja materi yang untuk materi dari pengumpulan data. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika materi pengumpulan data. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang metode pengumpulan data. Baik, untuk pelajaran hari ini, untuk memulainya, mari sama-sama kita memulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang metode pengumpulan data. Ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama dengan tes, kedua bertanya langsung atau dikenal dengan istilah wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode pengumpulan data yang ketiga dan keempat, yaitu dengan cara isian singkat dan dengan pengamatan atau dikenal dengan istilah observasi. Mari sama-sama kita mulai dan kalian simak penjelasan berikut ini. Metode yang ketiga adalah isian singkat. Nah, metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan isian singkat adalah kalian perlu menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan data yang diperlukan. Apa itu angket kuesioner? Nah, angket atau dikenal dengan istilah kuesioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Di sini peneliti tidak langsung bertanya kepada responden. Dan yang digunakan dalam metode ini, instrumen atau alat pengumpulan datanya juga dikenal dengan istilah angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Jadi ketika melakukan teknik pengumpulan data dengan isian singkat, kalian memerlukan yang namanya kuesioner yang perlu dijawab oleh para responden. Berikut ini saya tampilkan contoh isian singkat, contoh lembaran pengumpulan data lembar isian dengan data yang diminta adalah nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Ada beberapa bentuk kuesioner. Yang pertama ada kuesioner tertutup. Pada jenis ini setiap pertanyaan telah disertai dengan sejumlah pilihan jawaban. Jadi responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai menurut mereka. Yang kedua ada kuesioner terbuka, di mana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden harus memformulasikan jawabannya sendiri. Yang ketiga ada kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Yang keempat ada kuesioner semi terbuka. Nah, pada jenis ini pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi, tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Angket terbuka dan tertutup. Nah, angket terbuka dan tertutup adalah angket yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Ini contohnya, daftar pertanyaannya seperti ini. Pelajaran bahasa Inggris di SD
dihapus jawabannya. Jadi ini pertanyaan disesuaikan dengan pendapat dari orang yang menerima atau orang yang mengisi angket tersebut. Selanjutnya ada angket tertutup atau dikenal dengan closed questionnaire. Angket tertutup ini angket yang jawabannya telah disediakan. Nah, Anda bisa lihat di sini ada pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Jadi yang menjawab pertanyaan atau yang menerima angket bisa memilih sesuai dengan pilihan yang tertera pada angket tersebut. Dari tes yang pengumpulan data yang dilakukan dengan angket ada kekurangan dan kelebihannya. Adapun kekurangannya, terkadang datanya tidak jelas atau kadang sulit dipahami. Sedangkan kelebihan dari metode ini adalah responden tak harus bertemu langsung. Sangat cocok untuk responden yang jumlahnya banyak dan dapat dilakukan dengan email ataupun surat. Nah, metode yang keempat adalah pencatatan langsung. Ini adalah metode yang biasa dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah perlu menyiapkan alat ukur yang diperlukan dan menyiapkan belangko isian data. Nah, nanti hasil pengukuran dan pengamatan dicatat langsung pada belangko yang disediakan dan data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Ini contoh belangko untuk pengisian hasil pengukuran berat badan siswa. Selanjutnya, observasi. Pengamatan langsung itu biasa dilakukan dengan observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Metode ini dapat dilakukan dan tepat jika responden yang kuantitasnya atau jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi jika jumlah respondennya besar maka tidak efektif menggunakan metode ini. Selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan dari metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung? Nah, adapun kelebihannya, data yang diperolehnya lebih akurat atau lebih teliti, lebih tepat, dan data yang diperoleh lebih tepat sesuai kebutuhan yang diinginkan. Namun ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu dalam pencatatan langsung memerlukan alat yang baik dan akurat. Contohnya ketika mengukur tinggi badan, berat badan, maka timbangannya perlu yang standar. Jika alat yang tersedia tidak standar, maka pencatatan langsung ini datanya yang diperoleh bisa saja kurang tepat. Dan kekurangannya itu juga metode ini memerlukan waktu yang lebih lama, apalagi jika data atau respondennya jumlahnya lebih besar. Makanya untuk mengukur data dengan responden yang lebih banyak tidak dianjurkan menggunakan metode seperti ini. Nah, itu saja kegiatan materi dari Ustazah. Semoga ada 4 ya. Jadi metode pengumpulan data yang sudah kita pelajari ada dengan cara tes, kemudian dengan bertanya langsung atau wawancara, yang ketiga dengan isian singkat, dan yang terakhir dengan pengamatan langsung atau dikenal dengan istilah observasi. Itu saja materi yang untuk materi dari pengumpulan data. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.